Dianggap parasit keluarga. Bab 128. Mereka enggak mau keluar, serga Ibu Aleya khawatir dan langsung mengadu kepada Widi. Wanita itu dan masih sigap memakai masker mematuhi protokol kesehatan, buru-buru menghampiri Widi. Kayaknya memang takut dibawa ke Jakarta, Bu. Balas Widi sambil menurunkan sang putri yang membonceng di depannya. Ih, masih panggil Bu, panggil Mbak saja, kenapa, kayak pas kamu ke Resti. Protes Ibu Aleya, tapi Widi buru-buru menggeleng. Ih, kamu. Kamu sudah datang. Itu orang mau culik ibu sama bapak, ke Jakarta lagi, seru Ibu Ripah dari dalam sana. Ibu Aleya dan Tuan Maheza menatap gundah Widi. Keduanya seolah tengah mengadu, bahwa bukannya luluh, orang tua Resti malah seolah ketakutan hingga keduanya kompak menghindari mereka. Pintu saja sampai dipepet menggunakan meja padahal sudah sampai dikunci. Satu hal yang mengusik penglihatan Widi. Di sana, dirinya tidak hanya tidak mendapati sekretaris Lim. Karena Ciko dan Cinta selaku anak Resti, juga sampai tidak ada. Pak, Bu. Ini Ciko sama Cinta, kemana? Mereka sehat, kan? Tanya Widi memberanikan diri untuk bertanya. Karena jujur saja, bahkan walau kini Ibu Aleya sampai mengemban salwa, sebenarnya ia merasa sungkan bahkan takut berhadapan apalagi berurusan dengan orang kaya selevel Tuan Maheza. Mereka lagi demam, Makanya aku minta Lim buat jaga. Kamu kenapa enggak mau sama Lim, sih? Lim, walau sekadar ngomong kelihatan susah karena dia memang pendiam banget, aslinya anaknya juga baik banget, loh. Ke anak-anak kecil, dia juga suka. Ciko sama Cinta saja aman kalau dijaga dia, ucap Ibu Aleya, terkesan sengaja melakukan pendekatan dengan Widi. Duh, Bu. Dalam hatinya, ia berkata, baru juga dibahas semoga enggak ada drama sekretaris Lim, ini masih saja. Dicoba dulu, timpal Tuan Maheza. Kita buoan orang lain. Loh, kami sama kakak kamu sudah kayak saudara. Ya kayak Resti ke kalian, walau memang kita jarang kumpul, kita tetap kompak. Kamu enggak usah mikir macam-macam. Si Lim itu aslinya enggak mau nikah sama siapapun. Tapi terakhir dia bilang, daripada diceramahi terus, ya sudah tolong siapin calon istrinya, jelas Ibu Aleya. Namun tetap saja, bukan berarti dia mau sama saya, Bu Aleya, Pak Maheza. Ya Allah, anak saya 3, masih balita. Belum lagi, saya masih punya ibu dan kami sudah telanjur betah di sini. Ditambah lagi. Enggak mungkin banget Pak Lim mau sama saya. Jadi enggak enak gini kan, ucap Widi. Tuan Maheza menghela napas dalam. Dicoba dulu. Yakinnya yang kemudian, yuk mumpung masih pagi, kita bawa orang tua Resti cek kesehatan ke klinik kemarin. Itu si Lim sudah langsung mendingan, cocok. Dan kenapa juga masih muter-muter di dekat Dokter Andri, batin Widi yang kemudian langsung terjaga karena biar bagaimanapun, Pak Mul memang sedang batuk parah. Layaknya kini, kalau sudah batuk sulit berhenti. Pria itu sampai terkencing-kencing di celana. Kuncinya buka, Bu. Nanti aku dorong dari sini, yakin Widi. Di belakang Widi, Ibu Aleya yang masih mengemban salwa, langsung menatap suaminya. Tuan Maheza segera mengantongi ponsel yang sedari awal pria itu pakai untuk bekerja. Pak,
Tolong bantu. Sergah Tuan Maheza meminta bantuan sang sopir yang masih berdiri terjaga di depan mobil. Ibu sama bapak puasa lagi, ya? Todong Widi sambil menepi karena yang mendorong pintu langsung diambil alih oleh Tuan Maheza dan sang sopir. Iya, di puasa. Mumpung masih hidup. Balas Ibu Ripah. Walau jalan saja sudah tongkok sekaligus gemetaran, Ibu Ripah masih menjalani perannya sebagai istri yang baik kepada sang suami. Ia menuntun sang suami ke kamar mandi, dibantu juga oleh Widi mengingat kamar mandi di sana ada di luar rumah. Tepat di belakang rumah. Pelan-pelan, sayang. Percaya, Widi dan Sofia orang baik. Mereka enggak mungkin menolak, apalagi kalau keadaannya seperti sekarang ini, yakin Tuan Maheza. Sayang, kayaknya Pak Mul batuknya serius. Kalau batuk ya kayak gitu. Memang belum sampai keluar darah, tapi sampai sesak napas, ucap Alea. Kayaknya paru-parunya bermasalah. Terus kalau aku lihat, dulunya beliau perokok akut. Ya. Balas Tuan Maheza dan langsung dibalas anggukan cepat oleh sang istri. Memangnya kamu tahu? Godanya. Arwah Resti yang menempati tubuh Alea dan tak mungkin jujur, sengaja berkata, kata Sofia. Beres siap-siap, mereka pergi ke klinik milik Dr. Andri menggunakan mobil Tuan Maheza. Di sana mereka langsung menjalani pemeriksaan, yang otomatis membuat Widi kembali bertemu Dr. Andri. Susah banget sih, buat move on dari kamu. Ditahan-tahan buat enggak ketemu biar enggak terlalu rindu dan segera lupa, ketemu lagi. Lirih Dr. Andri seraya membenarkan maskernya dan tentu saja sedang menyindir Widi. Widi memang terpaksa menangani kedua orang tua Resti yang otomatis membuatnya bertemu Dr. Andri secara langsung. Sungguh ia yang masuk ke ruang pemeriksaan karena selain Salwa ketiduran di pangkuan Ibu Alea, Tuan Maheza juga sedang mengurus pekerjaan penting. Tuan Maheza sedang meeting melalui sambungan video call di dalam mobil. Mau bagaimana lagi, Dok? Yang penting niat, ucap Widi tanpa sedikit pun melirik Dr. Andri yang berdiri di sebelahnya karena pria itu tengah menginfus Pak Mul. Niatnya sudah enggak kurang-kurang, Di. Dr. Andri masih berucap lirih mengingat di sana ada orang tua Resti yang tentunya menyimak. Alhamdulillah kalau gitu, Dok. Balas Widi masih berusaha cuek. Masalahnya selalu gagal, Di. Ibaratnya, niatnya cuma buat wacana karena memang enggak niat-niat banget. Balas Dr. Andri yang kemudian menatap melas ke Widi yang kebetulan meliriknya dengan lirikan khas orang takut. Namun, kenyataan tersebut hanya berlangsung sebentar karena seseorang datang mengetuk pintu dan itu Sekretaris Lim. Innalillahi. Si Lim. Batin Widi belum apa-apa sudah gugup bahkan kacau. Batinnya menyesalkan, kenapa juga Lim harus datang. Dunia Widi seolah menjadi berputar lebih lambat, apalagi ketika akhirnya Sekretaris Lim ada di sebelahnya. Bagaimana? Pertanyaan tersebut, Sekretaris Lim layangkan kepada Widi sambil membenarkan maskernya. Di sebelah sekaligus hadapannya, yang ditanya langsung mengangguk canggung tanpa mau menatapnya. Di sebelah Widi, Dr. Andri yang paham interaksi apalagi interaksi pria yang memiliki maksud lain atau malah perasaan lebih kepada lawan jenis, tentu langsung bisa melihat interaksi berbeda dari cara Sekretaris Lim kepada Widi. Masa iya, dia juga suka Widi? Dari pongah, Pak Haji. Batin Sekretaris Lim belum apa-apa sudah langsung kebas.
Ia tak ubahnya sehelai bulu angsa yang paling lembut kemudian dijatuhkan dari ketinggian tanpa alasan. Setelah sampai berdeham demi mengurangi kecanggungan yang seketika hadir, apalagi Sekretaris Lim paham statusnya dan Widi itu korban perjodohan paksa, ia sengaja fokus kepada Dr. Andri. Ada semacam ronsen, enggak? Kalau ada, coba buat cek paru-paru mbahnya. Ada, tapi sebentar dulu, soalnya mbahnya kehabisan banyak cairan, balas Dr. Andri masih tetap santun. Kalau begitu, saya pamit dulu mau cari makan sama minum buat Pak Mul. Niat Widi memang begitu, tapi Pak Mul dan sang istri tak mau ditinggal. Sama saya, Mbah. Besok ke Jakartanya pun kita bareng-bareng, ya. Walau sempat ragu, Sekretaris Lim menggunakan kedua tangannya untuk meraih sebelah tangan Pak Mul, sementara sebelah tangannya lagi juga meraih sebelah tangan Ibu Ripah. Sepasang renta itu mirip anak kecil yang tersesat dan menjadikan Widi sebagai mamahnya. Keduanya tidak bisa jauh dari wanita muda yang kini menatapnya penuh terka. Besok, lirih Widi tak percaya. Ia terpaksa membalas tatapan Sekretaris Lim yang begitu serius dan seolah tidak akan pernah melepaskannya. Ya iya, besok. Biar semuanya lebih tertata, yakin Sekretaris Lim dengan suara yang masih dijaga lirih penuh ketenangan. Ya Gusti, ada orang sesempurna ini. Ini serius dia ngomong sama aku. Batin Widi yang melengos menghindari tatapan Sekretaris Lim yang diam-diam sudah langsung mencuri hatinya. Di matanya, Sekretaris Lim terlaku sempurna. Hingga yang ada, dalam diamnya ia juga mengutuk dirinya sendiri. Bisa-bisanya ia malah langsung mengagumi Sekretaris Lim hanya karena sikap dan juga penampilannya. Nanti yang ada jadi lagu rungkat lagi. Sudah, biasa saja. Batin Widi lagi yang diam-diam memperhatikan kepergian Sekretaris Lim. Pria itu mendadak menerima telepon dan buru-buru pamit. Jalan saja sekeren itu. Itu beneran asli keren. Enggak sok keren. Dan Widi langsung terkesiap karena sentuhan pulpen yang ditekankan ke punggung tangan kanannya. Itu ulah Dr. Andri yang ternyata sudah beberapa kali memanggilnya, tapi karena Widi terlalu fokus memperhatikan Sekretaris Lim, Widi baru menyadarinya. Apa, Dok? Kamu mau ke Jakarta? Widi tak langsung menjawab pertanyaan Dr. Andri. Ia terdiam sejenak, menahan napas, dan perlahan menghindari tatapan dalam Dr. Andri. Mumet. Rasanya beneran pusing, ucapnya yang masih belum berani dan memang sengaja tidak menatap Dr. Andri. Ia sengaja menghindari tatapan Dr. Andri. Ini ada apa lagi? Batin Dr. Andri jadi ikut pusing. Lebih pusing lain karena Ibu Muji sampai datang, melangkah mirip orang kerasukan arwah jahat. Mamahnya itu langsung menatap Widi penuh emosional. Ngapain kamu kesini-sini lagi? Kesal Ibu Muji. Kalau Ibu tidak mau saya kesini, tutup klinik ini. Lirih Widi masih menghadapi Ibu Muji dengan tenang. Ibu Muji tersenyum getir, menatap tak percaya Widi maupun Dr. Andri, silih berganti. Ibu Muji, di dunia ini yang dilahirkan menjadi orang kaya bukan hanya ibu. Malahan masih banyak yang lebih dari ibu. Lanjut Widi. Di depan sana, Sekretaris Lim yang kembali sambil akan mengantongi ponselnya di saku sisi celana bahan panjang warna abu-abunya, langsung tidak jadi melangkah masuk. Kenapa harus sekhawatir ini? Kenapa harus kasar, dan kenapa harus melakukan segala cara hanya untuk menyingkirkan saya yang ibu anggap tidak selevel dengan ibu?
Widi menghela napas dalam. Asal ibu tahu, kalaupun di dunia ini hanya ada satu laki-laki dan itu Dr. Andri, putra Ibu Muji yang haus rasa hormat. Saya akan memilih untuk tidak mengenalnya. Malahan andai sampai dipaksa, saya akan lebih memilih mati. Apalagi jika cara ibu, tak segan menyerang anak-anak saya. Menyerang orang tua, kakak. Dan semua orang yang sebenarnya tidak bersalah karena mereka memang tidak tahu menahu. Bahkan saya yakin ibu tahu, alasan kami kenal karena murni kecelakaan. Selebihnya, mana ada yang bisa mengendalikannya. Sekarang saya kembalikan kepada ibu, ibu bisa mengendalikan kebencian ibu kepada saya. Kebencian yang terlahir makin waktu makin tak terkendali apalagi jika ibu melihat kami dekat. Kebencian yang tidak akan pernah padam karena ibu sendiri sudah telanjur menanamkan sugesti ke diri ibu, ini si Widi bakalan bahaya, dia bakalan jadi parasit Dr. Andri, dia bakalan jadi parasit kehidupan keluarga ini. Hingga ibu menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan saya. Widi berangsur menghela napas kemudian menunduk. Biasa saja, Bu. Karena dari awal pun, saya juga biasa saja. Berdoalah, semoga berputarnya roda kehidupan, tidak membuat ibu merasakan berada di posisi saya karena rasanya sangat tidak nyaman. Ia mengangguk-angguk dan masih menyikapi Ibu Muji penuh ketenangan. Mamah bikin malu. Kecam Dr. Andri. Kalau urusan saya sudah selesai, saya juga tidak akan pernah ke sini. Ini kebetulan ada amanah. Apalagi saya tahu, jadi orang kecil beneran enggak enak. Yang ada, orang-orang seperti kami malah langsung disapu padahal niat kami ke sini murni buat berobat dan kami bayar. Tegasnya. Permisi. Ia berangsur mengajak Ibu Ripah pergi dari sana. Kita sekalian cari makan sama minum buat Pak Mul. Ibu juga kalau enggak kuat, jangan puasa dulu, ya. Daripada ibu sakit. Dr. Andri menatap tajam sang mamah di tengah kedua matanya yang sudah langsung merah sekaligus basah. Sekretaris Lim sudah langsung bersembunyi ke lorong sebelah. Namun, di tengah kenyataannya yang masih merenung penuh keseriusan, ia masih diam-diam mengawasi Widi.